kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kalian bertemu lagi dengan Ibu. Video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup. Kita mulai ya belajar hari ini. Keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati itu disebut juga dengan biodiversitas. Keanekaragaman makhluk hidup ialah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, di sini kita bisa melihat pengertian keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah perbedaan atau variasi gen yang terdapat di antara individu satu jenis atau satu spesies. Contohnya bisa kamu lihat gambar ini. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis, di mana keanekaragaman tingkat jenis ini terdapat di antara individu yang berbeda jenis atau berbeda spesies, tetapi berada pada tingkatan genus atau famili yang sama. Contohnya bisa kamu lihat di sini ada kelapa, ada aren, ada lontar, dan pinang. Dan ini lagi ada contohnya. Kemudian kita masuk ke keanekaragaman ekosistem. Di sini ada berbagai macam ekosistem yang bisa kamu saksikan dan bisa banyak perbedaannya. Contohnya ekosistem perairan, ekosistem yang ada di perairan contohnya danau, laut, sungai, rawa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang terbesar di dunia. Iya, benar sekali. Hal ini terjadi karena Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis. Nah, di sini kita bisa lihat pembagian jenis flora dan fauna di Indonesia berdasarkan Wallace dan garis Weber. Keanekaragaman fauna di Indonesia terbagi atas 3. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama Asiatis atau di bagian barat ada mamalia yang besar, banyak juga primata dan burung oriental. Yang kedua peralihan atau di bagian tengah banyak hewan endemik, contohnya tarsius, musang, anoa atau maleo. Dan yang ketiga di Australia atau di bagian timur mamalia berukuran kecil, hewannya biasanya itu berkantong, contohnya kanguru. Sekarang kita akan mempelajari lagi mengenai keanekaragaman flora di Indonesia. Flora itu adalah ya tumbuhan. Nah, flora di Indonesia bagian barat atau di Asiatis contohnya lumut, paku, meranti, mahoni, dan daman. Di sini bisa kita lihat ya di slide ini. Yang kedua, flora Indonesia bagian tengah atau disebut dengan peralihan. Contohnya tanaman yang ada di sana pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Dan yang ketiga, flora Indonesia bagian timur atau di Australia. Di sana ada tumbuhan rasa malang, tanaman eukaliptus, dan matoa. Nah, itu tadi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Indonesia sebagai negara tropis tentu saja memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan harus kita jaga. Karena berkurangnya keanekaragaman hayati di negara ini akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan berdampak pada kerusakan alam. Nah, sekian dulu keterangan penjelasan dari Ibu mengenai keanekaragaman hayati. Kiranya ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.